Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah jumpa lagi di video saya bagian tutorial untuk store prosedur yang akan dibahas mengenai parameter ya. Nah, seperti yang sudah Anda simak tadi di video teori tentang store prosedur bagian parameter, bahwa ada 3 parameter yang bisa kita gunakan ya, 3 mode, ada mode in, out, dan in out. Oke, sekarang kita untuk pemanasan dulu nih ya. Kita mau coba dulu membuat suatu prosedur tanpa parameter dulu ya. Untuk membuat prosedur, jangan lupa kita harus pakai function di sini. Lalu klik kanan, new function, kita pilih prosedur, kita langsung finish aja. Nah, oke. Nah, misalnya saya mau buat suatu prosedur dengan nama apa ya? Luas segi 4. Gitu ya. Misalnya begini, luas segi 4. Dan nilai yang akan dikembalikan nanti saya mau diberi nama variabelnya adalah sisi gitu ya, sisi, tipenya adalah int, kemudian nah di bagian isi prosedurnya kita isikan misalnya rumusnya kan ya, rumusnya select sisi kali sisi, seperti itu. Oke, sekarang kita simpan dulu ya. Nah, ini sudah tersimpan dengan nama luas segi 4. Oke, sekarang kita panggil prosedur ini. Kita pakai query kosong. Oke, kita panggil di sini. Seperti biasa, kita memanggilnya pakai perintah call. Seperti ini. Kemudian tadi nama prosedurnya adalah luas apa tadi ya? Segi 4 ya. Segi 4. Oke, kita panggil seperti ini. Nah, variabel yang mau kita masukkan nilainya berapa? Misalnya kita mau masukkan nilai 7. Nah, ini kita masih belum menggunakan parameter ya. Kita coba dulu. Panggil. Nah, ini hasilnya 49. 49 adalah dimana nilai 7 yang kita inputkan di sini nanti akan dimasukkan ke dalam rumus ini. Sisi kali sisi. Sisi integer. Jadi sisi integer ini untuk menginputkan di sini ya. Oke. Itu tadi kita menggunakan tadi kita menggunakan yang tanpa parameter ya. Nah, sekarang kita mau belajar menggunakan parameter in. Nah, misalnya kita kembali ke prosedur kita. Kita masih tetap pakai prosedur ini ya, prosedur luas segi 4 misalnya. Kita mau memasukkan nilai sisi. Jadi memasukkan parameternya jenisnya in. Kita tambahkan in di sini. Nah, di sini untuk parameternya kita akan beri nama sisi ya. Tipenya int. Oke. Kemudian tetap seperti ini ya, rumusnya sisi kali sisi. Ini sekarang kita pakai parameter in ya, kita simpan. Kita cuma tambahin in aja di sini. Oke, sekarang kita panggil. Tetap ya, kita pakai angka 7 aja. Kita panggil. Oke, dia tetap keluar 49. Dari sini, ini artinya bahwa kita kalau kita menggunakan parameter in itu adalah defaultnya. Jadi sekalipun kita tidak menggunakan in di sini ya. Nah, ini sekalipun kita tidak menuliskan parameternya in tipenya, maka dia akan dianggap defaultnya adalah in begitu. Itu kalau kita menggunakan in. Oke,
Sekarang saya mau mencontohkan sesuai dengan slide kita ya. Di slide kita halaman 4 itu ada penggunaan parameter in. Kita coba ya. Kita klik function, new, prosedur gitu ya. Nah, sebentar. Sampai sini kita jangan langsung finish. Kita mau nyoba kan? Mau nyoba parameternya dengan mode in. Kalau kita klik di sini, nah ini adalah jenis parameter yang bisa kita gunakan. Ada in, ada out, ada in out. Nah, kalau in memang default. Kalau kita langsung finish, kita pasti defaultnya in. Tapi kita coba ya, kita coba aja diklik dulu yang in. Nah, sekarang kita mau ngasih nama parameternya apa? Misalnya country name. Oke, seperti itu ya. Tipe datanya apa? Varchar ya. Oke, tipe datanya varchar. Untuk menentukan karakternya ini bisa kita tambahkan di belakangnya 255. Oke, seperti ini ya. Sudah, kita langsung finish. Nah, ini seperti yang Anda lihat di sini kita sudah membuat suatu prosedur dengan parameter in, di mana parameter in ini namanya country name, tipenya varchar dan lebarnya 255 karakter. Nah, selanjutnya kita belum ngasih nama untuk prosedurnya nih. Kita kasih nama ya prosedurnya. Misalnya kita beri get office boy country ya. Get office boy country, seperti itu ya. Itu nama prosedurnya. Oke, isi dari prosedurnya adalah select bintang from nama tabelnya office. Nah, ini ya. Kemudian kita kasih kondisi where di mana country-nya, kolomnya ya, kolom country-nya kita ambil dari ini, nama parameter yang sudah kita buat di atas ini tadi ya, di baris pertama. Kita kasih nama country name. Ya, seperti itu, langsung titik koma. Kita coba simpan dulu. Oke, kita panggil ya, get office boy country. Kita copy aja deh ini ya, biar nggak salah. Yang mau dipanggil apa nih? Ini kan varchar ya. Kalau varchar kita pakai petik tunggal. Misalnya kita mau nyari yang negaranya Prancis. Seperti ini ya, misalnya. Langsung kita running. Ya. Di sini ya, ini ada sudah country-nya adalah France atau Prancis. Ya, ada satu baris. Oke, ini adalah salah satu contoh penggunaan in. Oh ya, ini kebetulan aja get office boy yang dari negara Prancis cuman satu baris ya. Kalau banyak kita bisa pakai limit, tapi limitnya kita isikan di sini ya. Kok ini? Tadi mana? Ini ya. Nah, ini. Limitnya bisa kita letakkan di bagian ini. Gitu kalau kita pakai limit, tapi karena ini cuman satu ya nggak perlu ya. Oke. Nah, itu tadi kita sudah menggunakan parameter untuk in ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan parameter out. Nah, kita kembali ke prosedur kita yang luas G4 ini tadi ya. Kita mau pakai ini aja dulu. Kita sudah punya prosedur dengan nama luas segi 4 ya. Misalnya di sini kita pakai parameternya out ya. Out. Nah, kemudian karena out
ini kan berarti kita akan menghasilkan ya, atau mengambil, bukan menginput ya. Kalau sisi tadi kan kita inputkan. Nah, kalau out itu menghasilkan. Berarti kalau yang dihasilkan dari sisi kali sisi tentunya luas ya. Oke, kita tulis saja luas. Tipe datanya adalah int, kemudian nah di sini kita rumusnya bukan sisi lagi karena kita mau ngambil out ya, mau ambil datanya. Lah sisinya ini tidak kita input. Ya udah kita masukkan di sini nilainya misalnya 7 kali 7. Jadi sisinya 7 kali 7 misalnya begitu ya. Oke, di sini dilanjutkan setelah select 7 kali 7 into atau dari mana gitu ya, kita panggil untuk parameter yang sudah kita buat tadi, yaitu namanya luas. Itu luas ya. Kita simpan dulu, lalu kita panggil. Seperti ini ya cara memanggilnya. Call luas persegi 4 add luas, select add luas. Oke, ini langsung kita jalankan. Nah, ini hasilnya adalah add luas ya. Jadi kolomnya namanya adalah luas, dimana jawabannya adalah 49. Oke, itu adalah penggunaan untuk mode parameter out ya. Oke, mungkin kita coba lagi yang sesuai dengan yang ada di slide kita ya, di halaman kelima. Kita akan menggunakan parameter out. Nah, di sini seperti halaman kelima, kita akan membuat suatu prosedur baru ya. Kita pilih function, new, kemudian prosedur. Nah, kalau dilihat di halaman 5 ini ada in, ada out. Kita tulis dulu in-nya, parameter in, dimana parameter in yang diminta ini namanya adalah order status, tipenya adalah varchar, ya, ukurannya adalah 25. Oke. Nah, selanjutnya ini kita klik di sini. Ini ada plus ya di sini, kita tambah. Nah, yang kedua adalah out ya, seperti di baris kelima itu kan ada out. Di baris kelima di halaman presentasi kita ada out. Nah, outnya ini jenisnya adalah total. Tipenya adalah int. Oke, hanya dua ini saja di dalam prosedur tersebut. Kita langsung finish. Nah, kita sudah membuat suatu prosedur dengan parameter in, juga ada outnya ya. Yang dimasukkan adalah order status dan yang akan dikeluarkan adalah total. Oke, kita beri nama dulu prosedurnya, misalnya get order count by status. Jadi kita akan menghitung order berdasarkan statusnya. Isi dari dari store prosedur ini adalah select count kemudian order number, dari kolom order number nah, dari kolom order number kemudian into. Nah, into apa? Outputnya tadi adalah
namanya ini total, out into total. Dari tabel apa? From orders. Nah, kemudian kita beri syarat where, dimana statusnya harus memenuhi syarat ini, in-nya ini tadi yang diinputkan, yaitu order status. Order status. Oke, titik koma. Nah, kalau sudah kita simpan, oh ada yang saya sudah pernah membuat nama ini ya. Mungkin saya ganti aja seperti ini ya. Ya, ini berhasil tersimpan dengan nama store prosedurnya adalah order count by status. Sekarang ini di copy aja dulu, lalu kita panggil. Nah, order count by status. Nah, apa yang mau dicari, statusnya apa? Misalnya status yang terkirim gitu ya, shipped. Nah, status yang terkirim. Kemudian yang di output apa? Total. Jadi kalau out kita pakai add. Seperti itu. Nah, kalau sudah, tampilkan hasil totalnya. Total. Oke, ini langsung kita jalankan. Nah, ini artinya order yang statusnya shipped itu ada sebanyak 303. Kita coba yang lain, misalnya yang cancel. Kita jalankan. Oh, 0, artinya tidak ada yang dibatalkan atau tidak ada yang di cancel. Oke, ini adalah cara penggunaan parameter out ya. Nah, yang terakhir adalah cara penggunaan parameter pada store prosedur, yaitu in out, dimana pada video saya sebelumnya mengenai teoritasnya bahwa in out ini adalah perpaduan antara parameter in dan out. Oke, mungkin kita coba dulu bikin prosedur yang gampang ya. Kita klik kanan, new function, prosedur. Modenya kita pilih in out. Misalnya kita in out-nya adalah angka ya. Tipenya int. Misalnya seperti itu. Nah, ini kita sudah bikin prosedur. Kita kasih nama dulu prosedurnya. Misalnya prosedur perkalian. Nah, tipe parameternya atau mode parameter yang digunakan adalah in out, dan kita beri nama angka. Tipe datanya adalah int. Nah, perkaliannya apa? Langsung kita tulis di sini, select. Kita panggil tadi angka. Jadi nanti angka ini bisa menjadi input sekaligus output. Nah, angka yang diinput dan angka yang dihasilkan. Into angka. Oke, cukup seperti ini. Lalu sekarang kita simpan dan kita panggil. Tadi nama prosedurnya adalah perkalian, dimana perkalian ini outputnya adalah angka. Jangan lupa kalau kita mau memanggil parameter output harus pakai add. Namanya angka, sama dengan inputnya.
Tapi sebelum kita panggil prosedurnya, kita harus membuat variabel angka itu berapa. Kita set dulu, set add angka, kita set dulu angkanya, nilai dasarnya 7 misalnya. Kemudian dari nilai dasar 7 nanti akan dilakukan perkalian, di mana perkalian ini akan memanggil prosedur perkalian yang di sini tadi. Jadi kalau sudah dimasukkan 7, kita lakukan prosedur perkalian yang ini angka kali angka. Nah, selanjutnya di sini select atau kita tampilkan angka. Oke, sudah, kita langsung running. Nah, di sini Anda lihat hasil angka adalah 49, di mana 49 adalah 7. 7 itu adalah hasil dari perkalian 7 kali 7. Misal nih, saya tambahkan rumusnya. Nah, 3 kali nih. Misalnya seperti itu. Kita coba, kita simpan dulu. Kemudian kita panggil. Kita tetap pakai angka 7. Nah, hasilnya 343, di mana kita dapat dari 7 kali 7 kali 7. Oke. Nah, itu adalah penggunaan in-out yang sederhana. Nah, sekarang kita coba menggunakan in-out berdasarkan slide halaman ke-6 ya. Nah, di situ kita bikin baru dulu. Oke, klik kanan new prosedur. Nah, kita mau bikin in-out. Nah, in-out ini yang mau kita beri nama parameternya adalah counter. Tipe datanya int. Oke, kita bisa klik tanda plus karena kita mau nambah lagi. Untuk yang dimasukkan apa? Sini adalah inc. Ini maksudnya increment ya. Kemudian increment ini tipenya int. Sudah, cuma 2 ini aja, langsung kita finish. Sudah tercipta satu prosedur, belum kita kasih nama. Sekarang kita kasih nama dulu, set counter. Oke. Nah, set counter ini kita menggunakan parameter in-out, di mana namanya adalah counter dengan tipe int. Kemudian yang dimasukkan adalah increment inc. Oke, rumusnya di dalam rumus prosedur ini kita set dulu. Yang mau di set adalah counternya. Counter. Oke, di mana counternya akan dilakukan increment. Increment berarti counter sama dengan counter ditambah 1. Ditambah increment. Nah, ini kalau sudah kita simpan dulu. Nah, sekarang kita panggil. Untuk memanggilnya, ini saya hapus dulu semua. Untuk memanggilnya kita harus kasih set dulu nilai counternya atau nilai in-out-nya berapa, nilai dasar counternya ya. Misalnya kita kasih nilai dasarnya adalah 1. Kemudian kita panggil prosedurnya, call, tadi namanya set counter. Nah, in-out-nya tadi namanya add counter. Kita mau counternya ini mau kita tampilkan hasilnya jika ditambah 1. Artinya yang sudah tersimpan 1 nanti mau di increment dengan angka 1. Angka 1 ini incrementnya. Kemudian tutup kurung dan titik koma. Nah, seperti ini. Ini kalau kita langsung select add counter, kira-kira berapa hasilnya? Seharusnya 2 ya, karena 1 ditambah 1. Oke, hasilnya 2.
Nah, ini kita call lagi prosedurnya, nggak usah dihapus. Kita tambah lagi set counter add counter, misalnya ditambah satu lagi. Harusnya berapa ini kira-kira jawabannya? Karena tadi sudah 1 ditambah 1 kesimpan 2, maka nanti 2 akan ditambah 1. Itulah out. Out itu nilai awalnya nggak bisa digunakan sampai berakhirnya prosedur ini, tapi dia akan tetap tersimpan di sini nilai awalnya, tapi sudah tidak bisa digunakan karena dia akan menggunakan nilai yang terakhir, yaitu 1 ditambah 1 adalah 2, 2 ditambah 1 adalah 3. Oke, kita coba jalankan. Nah, hasilnya 3. Kita coba ya, ini sudah tersimpan 3. Kita panggil lagi prosedurnya. Prosedur kita panggil lagi. Misalnya kita mau increment dengan angka 5. Seharusnya kan 3 ditambah 5. Kita jalankan. Nah, hasilnya 8. Nah, seperti ini ya. Nah, itu tadi adalah cara untuk in out-nya ya. Mungkin kita langsung lanjutkan nih di di slide kita yang halaman 7. Itu ada order ya, ada tabel namanya order. Lalu di slide ke-8 kita akan mengembalikan banyak ya. Nah, ini tadi kan kita mengembalikannya satu-satu. Nah, sekarang kita mau nyoba untuk mengembalikan banyak data. Oke. Kita klik kanan, new function, prosedur. Nah, ini ada banyak ya. Kita tulis dulu in-nya, yang mau dimasukkan adalah choose no atau customer number ya. Tipenya adalah INT. Kita tambah lagi. Di sini adalah kita bisa langsung ngetikkan out atau panah bawah ya. Namanya shipped atau yang dikirim. Tipenya INT. Kita tambah lagi sama yang ini untuk cancelled. Tipenya juga INT. Kita tambah lagi out lagi, resolve. Tipenya juga INT. Dan yang terakhir yang terakhir tetap out juga untuk yang dipersengketakan. Ini tipenya INT. Oke, kita sudah memasukkan 5 ya, 1 in dan 4 out. Kita klik finish. Nah, ini sudah tercipta prosedurnya, belum ada namanya. Kita kasih nama prosedurnya get pakai underscore saya, get order by choose, seperti ini. Terus in-nya kita pakai customer number ya. Out-nya ada 4. Ini bisa di enter aja. Nah, biar bacanya gampang, biar mudah dipahami, seperti ini. Jadi yang dimasukkan adalah satu angka dan yang dikeluarkan ada 4 data. Nah, bagaimana cara store prosedurnya isinya? Pertama, kita beri untuk yang shipped ya. Perintahnya adalah select count. Kita mau menghitung berapa record.
dari apa into sipet. Terus dari tabel apa from orders. Dan kita beri syarat where customer number-nya itu didapat untuk choose no ya, parameter yang sudah dibuat untuk in-nya. And ada dua syarat nih, and statusnya yang sipet. Nah, oke. Ini titik koma ya, karena kita mau buat select lagi. Ini bisa kita copy, kita kasih jarak. Yang di sini untuk apa tadi? Cancelled. Kemudian cancelled ini statusnya cancelled. Kemudian kita paste lagi untuk resolve. Yang di sini juga diganti resolve. Yang terakhir untuk dispatched. Oke, seperti ini. Ini sudah kita buat ada 4 out. Sekarang kita simpan dulu. Oke, ini berhasil disimpan dengan nama get order by choose. Sekarang kita panggil. Nah, untuk memanggilnya ini saya buang dulu. Untuk memanggilnya call, kita copy dulu namanya ya, yang ini. Nah, ini nama prosedurnya. Terus in-nya ini nomor customernya kita misalnya masukin 141. Nah, out-nya ada banyak tadi ya, ada sipet. Kalau out kita pakai lambang add ya. Oh, tidak dipisah. Oke. Kemudian resolve. Dan yang terakhir dispatched. Udah dikurung tutup titik koma. Kita tampilkan. Nah, cara menampilkannya select. Nah, ini kita copy aja. Nah, ini yang mau ditampilkan. Langsung titik koma. Sudah, ini untuk ditampilkan per kolomnya. Sekarang kita running. Choose no in where clause. Oke, kita lihat dulu di apa tadi, di store prosedurnya. Di sini, oh iya, ini kan in-nya CUST. Nah, ini nggak dikenali. Bentar, kita sesuaikan dulu semuanya. Oke, sudah, kita simpan. Berhasil, kita panggil lagi. Oke, nah di sini hasilnya adalah yang
Sipet ada 2, canceled 0, resolve 1, dan dispatted 1. Oke, ini kita sudah bisa menggunakan fungsi parameter untuk in out-nya. Nah, silahkan Anda nanti mengerjakan soalnya dan dikerjakan, di capture dan dikerjakan di lembar PDF, lalu silakan dikumpulkan di Classroom sebelum tenggat waktunya. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.